Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dedes Manolo. Sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah form dan menambah sebuah kelas ya untuk membersihkan seluruh text box yang ada di sini. Sekarang kita akan coba tampilkan datanya dulu teman-teman. Data yang kita tampilkan dari sini bersumber dari database ya. Sekarang kita buat satu kelas lagi dengan nama tampil grid atau tampil data aja. Kalau sudah teman-teman bikin seperti ini, kita buat dulu DA sama dengan new ODBC, data adapter, lalu kita memilih seluruh file ya. Kita select dulu query-nya, kita bikin query-nya, select from tbl user, ya teman-teman, lalu kita bikin si connect. Lalu kita ambil yang DS-nya, DS sama dengan new dataset, baru DA fill DS atau dataset. Lalu kita ambil yang source-nya tadi ya teman-teman ya, berarti kita bikin tadi tabel ya. Habis itu data source sama dengan dataset tabel kita ambil dari yang datasetnya 0. Oke. Lalu kita akan coba tampilin. Seharusnya kalau udah kita tambah di sini ada muncul tabel yang ada di database kita ya. Tampil data. Oke, coba. Ya. Nama field yang kita bikin dari database di sini udah muncul ya teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat di sini kode usernya, username-nya, password dan status. Cuma di sini di status ini belum ada ya. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan di status itu. Cara nambahnya kita tambahkan aja di bagian ini aja. Klik kanan. Lalu di statusnya ini teman-teman bisa langsung ke sini. Ke item sini. Lalu klik tanda panah ini. Lalu bikin di sini admin, user. 2 level aja kita bikin ya. Nanti bisa teman-teman tambah. Lalu di sini kita coba buatkan dulu function ya untuk menampilkan MD5 atau menyimpan MD5-nya. Oke, teman-teman ya, sekarang kita coba bikin. Kita geser dulu ke atas sini. Kita buat di sini public ya. Dia bersifat function public function. Kita bikin namanya MD5 aja ya, MD5 by file kita buat string. Oke. Ini kita bikin dalam kurun, lalu kita ambil string. Oke. Lalu kita buat di sini variabel dim sama dengan MD5 login. Silakan teman-teman ikuti aja lah ya. Sistem kriptografi MD5 ya. MD5 kriptografi yang provider ya. Lalu bikin di sini, buka dulu dalam kurung. Lalu di sini kita akan coba buat lagi variabel lagi dim oke. Sama dengan sistem text encoding. Kita ambil yang ASCII-nya.
Lalu get byte, lalu kita ambil yang string hash tadi. Sekarang kita akan coba byte hash-nya teman-teman ya. Lalu kita ambil yang MD5 login tadi, MD5 login, MD5 login. Nah, MD5 login. Lalu compute hash baru bytes to hash. Lalu kita buat lagi variabel dim string dim. Di sini kita bikin variabel lagi biar bisa diulang kembali sebanyak 2 kali nanti. Caranya gini aja teman-teman. Kita bikin dulu variabelnya. Kita bikin aja di sini user md5. Oke. Lalu kita buat perulangan di sini for lalu kita buat di sini yang kita tadi user md5. Habis itu in to hash, lalu kita ambil yang variabel yang kita bikin tadi str, atau gini aja lah, string atau hasil aja lah ya. Hasil di sini juga kita bikin hasil sama dengan user md5 titik to string, kita bikin dalam kurung kutip 2 sama dengan x2. Lalu kita bikin ke bawah ini, kita return berarti hasil. Kalau udah siap seperti ini teman-teman, nanti siap kita gunakan untuk di button simpan ya. Ini abaikan aja, udah siap seperti ini. Lalu sekarang kita akan coba ke button simpan. Silakan ke desainnya lagi, lalu tekan tombol atau button simpan ini. Lalu kita buat sebuah kondisi di sini. Jika txt username dalam keadaan kosong, kita munculkan sebuah pesan, atau gini aja, txt username sama txt nama dalam keadaan kosong, dan txt password all, dan teks cb status. Oke, kita akan tambahkan sebuah pesan di sini. Data belum lengkap, harap lengkapi. Lalu kita buat elimination-nya, lalu kita buat header pesannya atau message box-nya pesan. Exisap. Ini untuk menutup bahwasanya kalau misalkan perintah yang di atas ini belum siap atau masih belum terpenuhi, maka untuk atau untuk pelaksanaan coding selanjutnya, maka tidak akan bisa dilakukan, atau eksekusi coding berikutnya nggak bisa dilakukan. Ya, ini fungsinya ini teman-teman. Sekarang kita buat else. Oke. Setelah kita buat else, kita akan mengecek kembali datanya terlebih dahulu. Apakah data yang kita simpan di database ini sudah ada apa belum? Ya teman-teman ya. Sekarang kita akan coba dulu cmd sama dengan new odbc comment. Lalu kita akan coba query-kan lagi select
from tbl user, kita ambil where kode user, ya, di mana kode user ini diambil dari txt kode user atau txt username ya. Oke. Oke teman-teman ya. Berarti logikanya select seluruh from, lalu diambil dari tbl user ini dengan memilih kode user dengan isi dari txt username. Gitu teman-teman ya. Lalu kita ada error di sini. Coba teman-teman tambahkan dulu koma, lalu buat koma lagi, kutip connect. Oke, udah bisa ini. Baru kita bikin data read. dr sama dengan cmd titik, lalu dr sama dengan read. Kita akan coba read. Habis itu kita buat kondisi kembali. Kita cek datanya. Jika datanya tidak ditemukan di database, maka kita akan lakukan nyimpan ke database. Jika ada, baru dilakukan namanya update nanti. Sekarang kita akan coba cek datanya apakah ada di database apa belum. Oke, dim, kita di sini simpan data, string, sama dengan insert tbl user dengan nilai, ya teman-teman ya. Kita akan coba ambil yang sini dengan nilainya txt. Yang pertama kan kita ambil yang txt user ya, berarti txt username text, lalu oke, kita enter ke bawah. Lalu kita ambil yang berikutnya berarti nama ya teman-teman ya. Txt nama. Oke. Oke. Sekarang kita akan coba kalau namanya udah siap. Teman-teman bisa kopikan aja. Berarti kita masukin di sini txt. Oke, sekarang kita akan masukin yang berarti bagian passwordnya lah ya. Berarti di bagian passwordnya kita akan bungkus dalam bentuk MD5. Tadi kita buat functionnya di atas, berarti nama functionnya MD5 aja, ya. Berarti di sini MD5, kita ambil berarti txt password. Lalu tutup kurun. Oke, coba di enter dulu. Oke. Lalu di sini kita bikin, ini kita geser ke atas. Ini bukan txt nama lagi, berarti cb status ya, text, teman-teman ya. Oke. Lalu kita cmd sama dengan ini odbc comment. Kita ambil yang variabel yang kita simpan tadi, berarti simpan data. Kita panggil koneksinya. Lalu kita buat cmd lagi, no query. Lalu kita munculkan sebuah pesan. Disimpan. Oke. VB information. Lalu kita panggil yang bagian di atas tadi. Kita kan buat sebuah kelas tadi, berarti subnull. Berarti kita call lagi di bawah ini. Call null. Tapi tanpa call pun bisa kalian pakai null aja, bisa. Lalu kita ambil
Ini kan codingnya di atas. Kalau datanya ada, kalau datanya tidak ketemu setelah dilakukan query dari atas ini berdasarkan username, ya, lalu dilakukan pengecekan apakah datanya sudah ada. Jika datanya belum ada, maka disimpan ke database. Jika datanya belum ada, berarti kita bukan di sini else, berarti diupdate. Ya teman-teman ya. Sama dengan artinya buat dulu variabel lagi, berarti edit data. Lalu kita akan buat query untuk lakukan perubahan atau update data di database. Ya, update tbl user dengan set, berarti yang kita update itu satu username, lalu berarti kita ambil username ini berarti dari txt username ya teman-teman ya. Jadi bisa di sini kita bikin berarti kita ambil txt username lalu buat di sini underscore lalu enter, bisa ke bawah. Lalu berarti yang kita update selanjutnya berarti username baru nama teman-teman, lalu nama sama dengan kita ambil berarti txt nama. Oke, berikutnya kita kopikan aja ini. Oke, kita lihat sana. Oke, udah. Ini kita coba. Oke, txt nama berarti sekarang status. Status berarti kita ambil dari cb status. Lalu di bawahnya kita ambilkan mengupdate data ini kan berdasarkan username. Jadi kalau username itu cuma satu aja bisa dipakai. Nggak boleh lebih dari satu. Jadi kita akan coba where lagi. Yaitu kita buat di sini where dengan ambil yang namanya kd user. Dengan kd user. Oke teman-teman, berarti kd user. Kita coba periksa dulu ke sini, berarti kd user ya, kd user. Berarti diambil berarti txt username. Bukan nama ya. Txt username. Lalu kita coba. Kalau kita lihat di sini nggak ada yang error sih. Oke. Lalu di bawahnya kita akan coba lanjutkan lagi codingnya. Berarti cmd sama dengan new odbc comment. Lalu kita ambil yang berarti variabel tadi edit data sama dengan koneksi. Lalu kita eksekusi cmd non query. Lalu kita akan coba buat pesan teman-teman, kita copy aja ini lalu masukin ke sini. Berarti data berhasil diedit. Lalu yang kita panggil di sini bukan call null lagi atau bukan null lagi ya, tapi kita panggil yang ini teman-teman. Berarti yang kita panggil ini data baru. Dan kini tampil data ini jangan lupa kita panggilkan juga ke bawah. Berarti kita di sini panggil call data baru. Lalu call tampil data. Ini data apa ya namanya? Data baru. Ini tampil data underscore baru. Data underscore baru. Oke. Kita akan coba jalankan teman-teman. Kita akan coba dulu lihat. Search. Ini saya bikin sini delistman dengan
nama juga Delisman dulu, saya lengkapin. Saya bikin passwordnya tes. Lalu di sini saya bikin sebagai admin. Seharusnya oke. Cuman datanya nggak tampil ya. Oh, kita coba update dulu Delisman. Lalu bisa kita bikin Afriyadi. Lalu passwordnya tes2. Lalu kita bikin di sini sebagai user. Kita edit lagi. Oke, kita lihat dulu apa yang terjadi. Kayaknya ada yang error ini. KD user. Seharusnya apa ya? KD user. Oh, bukan KD user ya, tapi dia kode user. Oke, teman-teman bisa ubah kode user. Oke, kita coba jalankan lagi. Coba. Oke. Oke, kita akan coba tes 1. Kita bikin statusnya sebagai user. Simpan. Wow, ada lagi yang salah nih. Apa lagi nih? Username. Apa yang salah? Oh, kita nggak ada underscore ya. Olah, berarti user underscore name. Oke, di sini juga teman-teman silahkan perbaiki juga di sini. Di sini belum kita panggil ya. Kalau tampil data ya. Oke, kita coba. Salah. Oke. Delisman. Sampai bisa nih. Tes 2. Lalu user. Seharusnya bisa. Wow, apalagi yang salah ini? Status nama. Katanya nggak ada kolom itu. Gimana? Berarti di atas apa ya? Kita coba lihat dulu, jangan lagi. Oh, berarti kita salah ini, weh. Ini KD user. Oh, gini teman-teman, bukan nama ya, tapi username. Berarti di nama ini username, berarti username. Ini kita hapus saja. Oke. Di sini username berarti bukan di username-nya, berarti txt nama. Oke, kita salah. Berarti ini bukan bisa, berarti dia pas username txt nama. Oke, coba jalankan lagi teman-teman ya. Delisman. Seharusnya ini bisa ya. Tes 4, tes 6, user, simpan. Baru dia bisa teman-teman. Oke, langsung berubah. Kalau kita tambah, berarti misalkan contoh ini, tes. Lalu, di sini kita bikin nama lengkapnya. Berarti nama lengkap di sini username-nya lah ya. Kita bikin di sini tes nama lengkap. Lalu kita bikin passwordnya 1010. Kita simpan. Oke, berarti berhasil disimpan. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian passwordnya di sini udah dienkripsi ya, udah bentuk MD5 ya. Kalau kita lihat di database hampir sama juga ya. Jadi sekarang kita akan coba ini udah berhasil ya, berarti simpan dan edit sudah berhasil. Kita bikin di sini untuk melakukan edit data di database. Ini cuma komentar aja biar teman-teman tahu aja. Habis itu untuk video berikutnya kita akan coba bikin
saat datanya diklik di data Grifio ini akan muncul di atas ini. Lalu nanti di password ini kita hidden aja. Jadi kalau diklik ini dalam posisi ini, dia nanti di pas simpan nggak bisa diedit ya. Kalau teman-teman lihat di sini memang kita nggak melakukan update untuk passwordnya. Nanti kita bikin fitur tersendiri, kita akan tambahkan namanya lupa password. Bukan, ganti password. Jadi kalau mau ganti password, nanti diganti pakai ganti password itu aja. Ya teman-teman ya. Jadi dia hanya bisa, dan nanti masing-masing user itu bisa melakukan edit password ya, atau ganti password biasanya. Makanya di form edit atau di function edit ini atau di query edit, kita mengecualikan yang namanya password. Kita cuma hanya bisa melakukan perubahan di bagian username-nya dan statusnya. Username ini dalam arti nama lengkapnya ya. Oke teman-teman ya. Sekarang kita akan coba di video berikutnya, kita akan fungsikan bagaimana cara agar data dari data Grifio ini saat diklik akan muncul di form user ini di atas atau di text box ini. Lalu dihapus ini nanti akan kita hapus datanya ya teman-teman ya. Silakan ditunggu video berikutnya. Terima kasih.